Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara maklum ya, udah lama banget gak latihan vokal, gak latihan beban. Akhirnya belibet kayak gini. Oke, balik lagi bareng Ria Marliana di sini di podcast Self Healing, podcastnya kita semua yang belajar mencari ketenangan dalam hidup. Kayaknya tuh panjang banget gitu. Lu punya nggak sih kayak jargon yang singkat, padat, jelas gitu? Udah, nanti pikirin lagi deh. Oke, buat kali ini karena minggu lalu udah ngomongin tentang self healing atau sikap kita, episode ini bakal switch ke karakter cinta Goldar. Nah, ini tuh sebenarnya udah aku upload di Instagram @karaktercintagoldar. Lu bisa lihat juga di sana. Jadi tanggal berapa sih kemarin? Pokoknya tanggal 10 gitu, 10 Februari aku uploadnya. Kamu bisa cek juga di sana. Judulnya adalah kesalahan golongan darah B yang bikin si golongan darah O jatuh cinta. Nah, buat kalian-kalian yang saat ini memang lagi berpasangan dengan salah satu dari ini, simak terus podcast ini sampai akhir, karena semoga saja dengan mendengarkan ini kalian bisa lebih memahami satu sama lain. Karena apa? Karena yang namanya memahami, berempati itu lebih menenangkan kamu dan bisa memperkaya sudut pandang kita terhadap orang lain. So, apa sih sebenarnya kesalahan dari golongan darah B itu yang bisa bikin golongan darah O jatuh cinta? Asik, jatuh cinta. Jangan kemana-mana, I'll be back soon, insya Allah. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi gak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Oke, back again. Di sini Ria Marliana di podcast Self Healing. Di podcastnya kalian ngomongin apa ya? Ngomongin kepribadian berdasarkan psikologi Islam dan juga karakter berdasarkan golongan darah. Cara memahami orang berdasarkan golongan darah. Dan ini lu boleh percaya atau enggak, tetapi by the way, aku mengklasifikasikan ini tuh sudah dari tahun 2011 2012-an gitu. Kalau coba kalian mungkin terbiasa taunya melankolis, plekmatis, koleris dan lain-lain. Itu tuh klasifikasinya berdasarkan behavior atau perilaku yang nampak oleh orang lain. Nah, sedangkan aku mencoba menemukan cara berpikir otak gimana sih? Cara berpikir manusia berdasarkan golongan darah. Jadi so that's why aku mengklasifikasikannya berdasarkan golongan darah, dan alhamdulillah buat diriku sendiri pun ini udah ngebantu banget, dan semoga ini bisa ngebantu juga buat kalian untuk lebih berdamai dengan orang lain, terutama banget ketika lo udah berdamai dengan diri lo pasti insya Allah bisa berdamai dengan orang lain. Dan ngomong-ngomong soal golongan darah B dan O, pasangan ini tuh sebenarnya banyak banget, dan rata-rata tuh seru-seru banget, karena otak mereka tuh sebenarnya tuh setipe gitu, nyambung aja dan nyaman, asik. Terus gimana sih asal usulnya pasangan Goldar B dan juga O bisa saling suka? Nah, kalian mungkin saat ini lagi bingung ya, dia suka nggak sih sama gue gitu ya? Entah lo golongan darah B, entah kamu golongan darah O. Ya, ini gue kasih tahu nih alasannya tuh sebenarnya sepele banget, dan lo bisa bilang bahwa ini tuh, hah masa sih kayak gitu. Tapi coba deh tanyain, kalau si pasangan lo harusnya sih jujur, dia mengakui. Nah, gue kasih tahu nih. Jadi asal muasalnya tuh gini. Goldar O itu kan sebenarnya kalau misalkan kepo ke seseorang, itu dia berarti tertarik sama orang itu. Memang orangnya tuh subjektif banget gitu. Nah, sedangkan golongan darah B itu lebih ke realistis. Kalau dia kepo, ya emang sebenarnya dia pengen tahu informasinya.
Bukan berarti terus dia tertarik gitu-gitu, belum sampai ke situ sih sebenarnya. Ya seneng aja ngobrol gitu. Nah, si O ini alhamdulillahnya orangnya tuh kayak mudah membaur sama orang lain, mudah bikin orang lain nyaman sama dia gitu loh. Ini juga termasuk si B yang sebenarnya tuh introvert rata-rata. Nah, si O ini bisa banget ngebawa perasaan si B nyaman di deket dia. Akhirnya si B jadi betah tuh ngobrol sama si O dan agak mulai curhat-curhat dikit lah, biasa lah ya. Coba yang golongan darah O, kamu jawab, sering kan lo jadi tempat sampah buat para teman-teman lo yang lagi pada butuh ngumpat, misuh, nangis dan lain sebagainya. Butuh curhat lah intinya. Nah, ini B juga kayak gitu. Mereka akhirnya sering ngobrol satu sama lain dan otomatis karena B orangnya kepoan, dia bakal nanya ini itu, pendapat si O gimana dan lain sebagainya. Simply karena memang si B pengen tahu dari sudut pandang orang lain itu seperti apa. Ya seru aja gitu dengerinnya. Terus ingat tadi bahwa O itu kalau nanya atau kepo sama orang itu berarti tertarik sama orang itu. Nah, dia mengira bahwa si B itu juga sama seperti dia. Kan wajar banget ya. Manusia itu mengira orang lain itu, semua orang lain itu mirip sama dia, sadar ataupun gak sadar. Makanya si O mengira bahwa kekepoannya si B tadi itu karena tanda si B suka sama dia atau ketertarikan. Mulai deh si O ngerasa cakep begitu. Maksudnya dia ngerasa kayak lebih berharga, ngerasa ganteng, ngerasa ya you know lah, namanya orang merasa orang tahu kalau dirinya disukai, diinginkan, itu gimana sih rasanya, kan kayak agak-agak GR gimana gitu kan. Nah, itu yang dia rasain. Tapi ini nggak berlaku buat orang-orang yang memang nggak suka ya. Jadi memang dia akan merasa seneng kalau dia juga suka sama si B itu. Kalau misalkan secara fisik dan kepribadian dia nggak suka, ya nggak akan pernah lanjut gitu. Jadi which is ini pasti terjadi kalau misalkan si O juga ada hati ya. Nah, mulailah si O ini kasih perhatian-perhatian kecil dan juga rutin ngeladenin si B, manjain si B, dan lama-lama si B juga jadi kayak gimana ya, terbiasa gitu loh. Secara nggak sadar tuh kayak terbiasa dengan perhatian-perhatian kecilnya si O. Ya jadi gimana-gimana gitulah. Dan kayak terasa keduanya sudah jalan bareng, nggak tahu jadian atau enggak, nggak ada proklamasi nggak ada proklamasi aku sayang kamu, lu mau nggak jadi pacar gua, lu mau nggak nikah sama gua, tahu-tahu nikah aja. Enggak ya. Jadi intinya nyaman satu sama lain. Walaupun sering banget ribut, golongan darah ini sering banget ribut untuk hal-hal yang sebenarnya sepele guys, sepele banget. Dan kayak sering ribut tapi nggak bisa pisah gitu loh, kayak udah edik satu sama lain. Ya bener atau benar. Nah, kira-kira kenapa sih atau hal-hal apa aja sih yang bikin ribut golongan darah B dan juga golongan darah O? Mungkin next time kita bisa bahas. Yang penting untuk episode kali ini aku udah gak ngutang lagi, aku udah share ke kalian gimana asal muasalnya si B dan O bisa bersatu. So gitu dulu. Insya Allah next time aku bakal balik dengan episode untuk self healing atau berdamai dengan diri sendiri. Jangan kemana-mana, jangan lupa follow podcast ini, podcast kali mbak, podcast self healing ini, dan juga Instagram @karaktercintagoldar. Kalau misalkan yang lebih personal ada di @riamarliana87, itu lebih ke psikologi Islam sih. Oke, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.